أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa'. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dzikri. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana na'udzubika minal kibri wal hasadi wal hikdi wal riya'i wal ujbi wa tahhir ya Rabbana qulubana wahsurna yawmal qiyamati ya Rabbana ma'a habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Biarpun kedatangan kita diiringi dengan hujan yang amat deras, dan semoga itu adalah hujan rahmat, hujan rahmat yang menjadi sebab kita senantiasa dalam kebaikan, senantiasa dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam kemuliaan. Sebab siapapun kalau sudah diliputi rahmat Allah, maka akan jauh dari hal-hal yang menjadi sebab hamba tersebut itu tidak senang. Dan kalau sudah namanya rahmat, enggak pandang apakah orang itu kaya atau melarat, apakah orang itu alim atau tidak alim. Jika sudah dirahmati oleh Allah, maka sungguh hamba tersebut dalam karunia yang sangat agung, sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih istimewa lagi adalah biarpun dalam keadaan hujan, Allah memudahkan langkah kita ke tempat ini. Artinya anda semua adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga seperti Allah memilih kita saat ini untuk bisa berkumpul di sini di antara hamba-hamba yang tidak bisa datang. Semoga kelak Allah mengumpulkan kita di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dan yang biasa datang karena hujan ini kok tidak datang, tentu itu akan menjadi udzur. Ya, hujan udzur bagi sebagian orang. Mungkin ada orang yang tidak tahan dengan dingin dan sebagainya. Semoga pahalanya juga nyampe kepada mereka semuanya, termasuk yang menyaksikan acara ini atau yang mendengar suara ini dimanapun berada, juga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kami akan mengajak bersama-sama merenungi keadaan masa depan anak-anak kita. Kami mengajak mencintai anak-anak kita. Pandang anak-anak kita, semua yang punya anak. Adapun yang tidak punya anak, jika ada di antara yang hadir di sini ada bapak ibu yang tidak diberi oleh Allah anak, jika ada di antara yang hadir ini hamba-hamba yang tidak dikaruniai anak, maka ketahuilah anda aman. Anda tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Maka yang tidak punya anak hari ini tidak usah berkecil hati. Yang tidak punya anak artinya tidak diberi oleh Allah beban yang namanya anak, tidak diberi tanggung jawab yang namanya anak, sehingga pintu neraka yang namanya anak ditutup. Tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Akan tapi di sana banyak manusia yang punya anak masuk neraka gara-gara anak.
Dan semoga ini yang punya anak di sini ini semua menjadi ahli surga bersama anak-anaknya. Anak adalah nikmat, tapi tidak cukup kita menganggap anak sebagai nikmat dan karunia, tapi harus tahu dan sadar kita bahwasanya anak itu amanat besar dari Allah. Ada kezaliman yang amat besar adalah kezaliman yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Bukan orang tua memukuli anak, bukan. Kalau orang tua memukuli anak di masa kecilnya lalu anak itu mati, masuk surga itu anak. Agar tapi kezaliman yang sesungguhnya adalah di saat seorang tua tidak peduli urusan akhirat anaknya. Mari kita saat ini dalam waktu singkat ini kita berpikir tentang masa depan anak kita nanti di akhirat. Mari kita cintai dulu, kita memulai dengan cinta, mencintai anak kita dengan sesungguhnya. Pandang anak-anak kita, semuanya yang punya anak, lihat anak yang nomor 1 di mana mereka, anak yang nomor 2. Saya pun saat ini melihat anak-anak kami, anak saya yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 anak. Sering pandang mereka dengan kasih sayang dan hubungkan dengan masa depan nanti di akhir. Kira-kira ada tidak orang tua yang ngomong begini, wahai anakku, yang penting kamu itu hidup kaya raya di dunia, sejahtera di dunia, setelah itu kamu masuk neraka kalau mati, nggak apa-apa. Ada atau tidak? Tidak ada. Karena semuanya mencintai anak-anaknya. Tidak ada satu orang tua pun yang berkata demikian. Semuanya menginginkan anaknya masuk surga. Maka pandanglah anak kita dengan benar, dengan keyakinan bahwasanya di sana ada siksa kubur, di sana ada alam barzah, di sana ada padang mahsyar, di sana ada siratal mustaqim, di sana ada neraka, di sana ada surga. Kira-kira anak kita ada di mana nanti? Kalau Anda menginginkan anak kita, anaknya di surga, siapapun yang menginginkan anaknya di surga, saat ini tapakkan kaki anak kita di surga. Dan yakini kalau surga itu ada dengan sungguh-sungguh, yakin dengan sesungguhnya, yakini bahwasanya neraka itu ada dan siksa kubur itu juga ada. Dan ada kisah nanti di akhirat nanti ada seorang yang ada di dalam neraka ternyata menuntut agar orang-orang, ada ceritanya, ada orang mau menuju surga. Tiba-tiba ada orang yang di dalam neraka menuntut kepada malaikat, wahai malaikat, tolong orang itu jangan boleh masuk surga, masukkan ke neraka jahanam. Malaikat bertanya, apa urusanmu wahai ahli neraka? Ahli neraka berkata, aku adalah anak daripada orang yang katanya mau masuk surga itu. Turunkan dia ke neraka jahanam. Kenapa? Karena itu bapak ibuku asik ibadah. Kalau ibadah jago, sholat malam iya, puasa iya, haji iya, umrah iya, ibadahnya banyak, tapi teledor mendidik aku. Maka kalau Anda menjadi ahli ibadah tapi kok teledor mendidik anak, maka berarti Anda daftar neraka jahanam melalui anak. Hati-hati. Sekarang anak Anda di mana? Lihat dengan cinta, lihat dengan serius. Sengaja kami hadirkan di hari ini dan bulan ini karena apa? Bulan depan atau 2 bulan lagi perpindahan anak kita yang dari SD ke SMP, yang SMP SMA, yang SMA ke kuliah, yang dari TK ke SD, yang naik kelas 1, 2 dan seterusnya. Kalau mau memindah anak kita dari sekolah ke sekolah 2 bulan lagi. Kalau ingin selamat, bawa anak kita kepada kemuliaan. Jangan sampai menjadi orang tua tadi yang ngomong, biar nak kamu kaya raya sekarang ini nak, yang penting kamu kaya sekarang, yang penting kamu sejahtera sekarang, setelah itu kamu masuk neraka juga nggak apa-apa. Nggak ada yang ngomong gitu. Tidak ada. Nggak ada orang tua yang ngomong seperti itu. Akan tapi banyak perilaku orang tua ngomong seperti itu. Perilakunya ngomong kayak begitu. Buktinya apa? Ada sebagian orang tua zaman sekarang hanya ingin menjadikan anaknya itu anak dunia. Kalau sudah urusan sekolah mencari dunia, oh Masya Allah, dibiayai. Jual sawah, jual sapi, jual anting. Ini untuk sekolah umum. Untuk sekolah mencari dunia. Tapi giliran sekolah agama, Masya Allah, sekolahnya gratis di kampung, tidak didatangi. Dimintai sumbangan 10.000 katanya kemahalan.
Itulah para orang tua yang dengan perilakunya ngomong kayak tadi itu. Yang penting kamu kaya raya di dunia, setelah itu mati masuk neraka, wahai anakku. Kalau memang kita rindu kepada akhirat dan kita yakin kepada akhirat, tentu anak kita harus kita giring kepada surga. Kita giring kepada kemuliaan. Jadi banyak orang tua yang saat ini karena begitu menggiurkannya dunia ini, seolah-olah kita hidup selamanya. Padahal semuanya tahu kita tidak bakal lama hidup di dunia ini. 70, 80, 90 tahun kita bakal mengakhiri dunia ini. Dan memang kita bercita-cita agar anak kita sejahtera di dunia, tidak repot di dunia. Akan tapi ketahuilah bahwasanya anak kita pun bakal mati. Bagaimana keadaan anak kita nanti di alam barzah? Sadarlah. Mohon tidak usah melihat anaknya orang lain. Lihat anakmu sendiri ada di mana sekarang. Anakmu sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Engkau bakal ditanya tentang tanggung jawabmu. Anakmu adalah tanggung jawabmu. Jika engkau salah mendidik anak, ketahuilah anak akan menggiringmu ke neraka jahanam. Dan alangkah banyaknya orang tua yang lalai dan teledor urusan pendidikan anaknya. Tidak diajari anaknya kenal Allah, tidak didekatkan kepada Allah, tidak diajari kenal Nabi Muhammad. Terharu kita kalau melihat orang-orang begitu, terenyuh. Bahkan kadang sekolah itu nyekolahkan anak itu latah sudah, ikut-ikutan orang, tidak mementingkan keselamatan nanti di akhirat. Bahkan kalau sudah sekolah pendidikan-pendidikan yang mencari dunia, oh Masya Allah, dibelain sama orang tuanya. Kalau anaknya sakit sedikit saja, kalau sudah urusan sekolah SMP, SMA itu, wah dibijetin, kasih minyak serai dan sebagainya. Pokoknya cepat berangkat sekolah nak ya, jangan sampai kamu tidak sekolah, nanti kamu tidak naik kelas nak. Itu sekolah umum. Tapi giliran ngaji di masjid atau di madrasah itu, sakit sedikit saja, kata ibunya, sudahlah nak, istirahat saja, Pak gurunya baik, biar Umi nanti yang ngomong. Kita tidak punya kerinduan. Sekolah umum bukan tidak penting, sekolah umum juga penting karena untuk melestarikan semesta ini. Untuk melestarikan semesta, yang pakar bertani jago dalam bertani, peternakan juga demikian, ilmu dunia itu semuanya. Ilmu kedokteran, ilmu dunia itu penting. Akan tapi ketahuilah, ilmu akhirat adalah lebih penting dari itu semuanya. Bahkan kami selalu menghimbau, dan harus bukan sekedar menghimbau, kita juga mencetak beberapa saudara-saudara yang punya anak, jika bakat menjadi dokter, jadikan dia dokter. Akan tapi dokter yang ahli sujud. Dekatnya dengan ulama siapa? Ngajinya dengan siapa? Dan memang tidak harus mondok, tidak, akan tapi harus kenal agama, kenal Allah, takut melakukan keharaman. Sekarang banyak anaknya orang yang jago ngaji, tapi anaknya tidak pernah kenal majelis. Naudzubillah. Dia menikmati majelis, rajin ngaji, rajin ibadah, tapi tidak pernah menggiring anaknya kepada kemuliaan. Awas, hati-hati, bakal kepleset ini orang tua. Anda yang membiayai anak-anak, maka harus harga tawarnya kuat. Aku akan sekolahkan nak, akan tapi dengan catatan kamu harus ngaji nak ya. Karena apa? Ngaji ini keselamatanmu. Dekat kepada Allah adalah keselamatanmu nak. Kalau seandainya kau menjadi seorang kaya raya, jika kau tidak sujud nak, kesenanganmu hanya 70 tahun, setelah itu kau akan tersiksa di neraka jahanam. Kau akan tersiksa di alam barzah, dan aku tidak menginginkan seperti itu nak. Aku ingin kau sejahtera di dunia, setelah kau mati menemukan kebahagiaan di alam barzah. Maka wahai para orang tua, pandang anakmu dengan kasih sayang yang sesungguhnya. Kenalkan kepada Allah, khususnya di masa-masa kecil, masa SD, masa SMP, membaca Al-Quran, dekat dengan ulama. Kita masih terkenang-kenang zaman dulu tuh, bagaimana orang tua itu mendidik kita dekat dengan para ulama. Dibawa kepada ulama, mau ujian saja dibawa kepada ulama, minta doa. Kepalanya suruh pegang, dadanya suruh pegang, didoain, kasih minum. Kita harus menghormat, kalau ada kiai ulama datang, kita disuruh salaman datang dan sebagainya. Dibawa ke tempat-tempat yang mulia. Kalau hari raya pun selalu dinasihati, datang ke ulama karena itu guru kita terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Ditanamkan makna kecintaan kepada ulama, kepada majelis ilmu. Kemudian sekolah madrasah diniyah, sekolah umum dulu itu masih aman-aman. Sekolah itu kalau dulu sekolah SD, SMP, SD itu mulai jam 7 sampai jam 12. Setelah itu pulang bisa istirahat, jam 2 bangun atau sholat dulu, zuhur, baru tidur sejenak. Jam 4 sore masuk sekolah agama.
Tapi sekarang habis dengan bimbingan belajar. Habis dengan bimbingan belajar, habis sekolah sampai sore bimbingan belajar, pulang jam 7 malam. Sudah gitu cemberut karena capek itu anak. Wah, gak diajari sholat, gak diajari wudhu. Masya Allah. Hati-hati wahai para ibu, jangan terlena dengan urusan-urusan seperti itu. Anak kita harus sukses urusan dunia, karena mereka harus menjadi khalifah di atas bumi, melestarikan semesta ini. Pertanian umat Islam harus hebat, bisnis umat Islam harus hebat, akan tapi jangan sampai anak kita jadi korban nanti di akhirat. Nomor satu kan akhirat. Kalaupun harus menjadi dokter-dokter yang ahli sujud, bahkan kalau kita menghimbau anak kita menjadi dokter, himbau untuk Allah, kenal Allah. Kita beri motivasi, semangat, wahai anakku, engkau harus menjadi dokter. Aku lihat engkau berbakat jadi dokter. Akan tapi nak, untuk apa kau jadi dokter? Dites. Oh, biar duitnya banyak. Bukan itu nak. Kalau mencari duit tidak harus menjadi dokter. Akan tapi menjadilah dokter wahai anakku, untuk bisa menolong orang. Karena dokter adalah kerjaan menolong orang. Dan berjanjilah wahai anakku, kalau diketuk rumahmu jam 1 malam, kau harus berani datang untuk menolong orang. Dan jangan berbohong. Tidak harus resep, tidak sakit, tidak kau bilang sakit. Enggak harus beli obat, kau bilang beli obat. Enggak harus operasi, kau bilang operasi. Awas, jangan seperti itu. Itu khianat. Jadilah dokter yang kenal Allah. Mulai dari kecil sudah dididik dengan baik. Ditanamkan makna membantu kepada orang lain. Jadi bukan pikirannya cari duit dengan ilmu kedokteran nanti. Oh, mungkin anda seorang pengusaha yang kaya raya, ingin anak-anak anda menjadi penerus. Tanamkan wahai anakku, abah punya duit banyak, akan tapi duit ini tidak akan ada gunanya wahai anakku jika tidak digunakan untuk kebaikan. Tetapi ketahuilah wahai anakku, semakin banyak duitnya seseorang, kalau membuat baik semakin banyak, maka kau harus kaya, niru abah nak ya. Tapi ingat, diajari sedekah. Kau harus bisa sedekah. Diajari sedekah mulai kecil, anak kecil. Sedekah, dekat dengan majelis mulia. Coba hari ini seminggu sekali kau harus keliling. Mana musola yang rusak anakku? Oh Allah, hebat ini orang tua. Keliling lihat musola rusak. Coba kurangnya apa? Laporan ke abah. Nanti kalau abah mati, kamu harus seperti itu wahai anakku. Dididik yang benar. Jadi kegiatan anak kita kegiatan positif. Anaknya orang kaya, bukan sekarang orang kaya anaknya dimanja dengan mobil, mabuk, zina, disco, segala macam. Bapaknya dulu masuk neraka jahanam itu nanti. Biarpun bapaknya katanya ahli sujud, biarpun bapaknya kelihatan kerjaannya iktikaf di dalam masjid. Ada di mana anakmu hari ini wahai para hamba-hamba yang soleh? Perlu mengenalkan kepada Allah. Kalau harus kita didik menjadi orang kaya karena anda kaya, kaya ahli sujud wahai anakku. Kalau tidak, abah tidak kenal engkau. Waktu sholat diingatkan wahai anakku. Diberi contoh mendengar suara adzan. Sampai kapan wahai anakku? Kalau mendengar suara adzan harus berhenti pekerjaan. Ayo sholat dulu, nanti dilanjutkan. Dilatih mulai dini. Kemudian wahai anakku, ayo kita pergi ke para guru-guru mulia, minta. Dan kami terharu sebagian dari saudara-saudara. Anaknya dibawa semuanya. Ini kami tidak terganggu dengan anak-anak kecil semacam ini. Anak kecil ini dibiasakan yang baik. Bawa anak-anak semuanya ke tempat yang mulia ini. Dengan seperti ini nanti terbiasa. Dan dia berkembang. Hari ini kecil, tahun depan semakin gede, tahun berikutnya semakin gede. Hidup terbiasa dalam kebaikan. Termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah. Anak-anak atau orang yang kelak mendapatkan payung Allah, perlindungan di padang mahsyar, yang katanya matahari hanya sejengkal dan tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah, adalah syabun nasya'a fi ibadatillahi, anak yang dididik hidup dalam beribadah. Cuman kadang orang itu sayangnya salah kepada anak, dimanja dengan beberapa fasilitas. Jujur saja bu, kalau ngelihat anaknya tidur pagi itu banguni, sayang ntar dulu, apalagi kau kelihatan tadi habis belajar, mau sholat jamaah ntar dulu deh, ntar pak, tadi capek kelihatannya belajar, tadi jam 1 masih baca buku. Nggak dibangunin sama ibunya. Bakal kalau bangun pagi seger, sehat. Biasanya orang tua itu salah dalam mencintainya. Tapi giliran cari duit, cepat bangun, buka pasar, bisa saja itu urusan duit. Tapi urusan akhirat kadang-kadang kita teledor urusan anak kita. Alhamdulillah malam ini kita bisa bicara masalah ini. Yang menyuruh saya bicara ini ada, yang menjadikan saya bicara adalah Allah, yang menjadikan anda datang juga adalah Allah. Dan semoga ini ada taufik Rabbani. Artinya apa? Ada kecocokan antara yang kami sampaikan lalu anda mendengar, lalu semua
berpikir tentang anak-anaknya, selamat masuk surga semuanya. Amin. Jangan ditinggal anak-anak. Anak Anda bisa sukses, anak Anda harus sukses kalau Anda menginginkan. Tapi ingat, sukses sesungguhnya adalah bagaimana mereka sukses di akhirat. Banyak orang terlena, Masya Allah. Banyak orang terlena, orang tertipu dengan gebiar dunia ini. Kalau sudah urusan pendidikan umum, Masya Allah, dibela-belain. Tapi urusan pendidikan agama, Masya Allah, teledor. Di sekolah-sekolah yang untuk mencari dunia itu gedungnya megah-megah, pesantren reot, musola mau roboh. Ini memprihatinkan. Bahkan kadang orang gengsi, naudzubillah, urusan agama gengsi. Bahkan kadang kita lebih peduli dengan dunia kita daripada kepada anak kita. Kita mandang anak kita itu sesaat, hanya kesenangan sesaat, pokoknya anak kita kaya begitu saja, tidak mikir bahasanya nanti ada alam barzah. Guru kami Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun berbicara tentang ats-tsabat, keimanan. Jadi hidup kita hendaknya selalu kita hubungkan dengan alam barzah nanti. Bagaimana keadaanmu di alam barzah nanti? Bagaimana keadaan anakmu di alam barzah? Saya punya anak, pasti masuk alam barzah, mau tidak mau. Bagaimana keadaan anakku di alam barzah? Jika hari ini aku manja dengan dunia, tidak aku kenalkan kepada Allah, lalu mereka lupa, maka di alam barzah akan tersiksa. Bagaimana keadaan disiksa di alam barzah? Belum lagi nanti di neraka jahanam, naudzubillah. Kalau kita membiarkan anak kita tidak kenal Allah. Boleh anak Anda menjadi dokter, ibu yang solehah. Anak Anda boleh menjadi seorang dokter, boleh menjadi insinyur, boleh menjadi pakar-pakar, boleh menjadi orang kaya, akan tapi jadikanlah mereka pakar-pakar atau ahli-ahli orang kaya yang ahli surga. Dengan dikenalkan kepada majelis, pendidikannya pun harus benar, sekolahnya yang benar. Permasalahan kita ini lupa, lalai, nggak pandang ini. Kadang seorang ustadz pun juga lalai urusan anaknya. Bahasa sederhana guyonannya, ada kiai Jawa Timur tuh guyonannya, suatu ketika ada satu kiai dari Jawa Timur, itu di mimbar tuh cerita itu kok ceplos-ceplos tapi enak. Loh saiki ki, ngerti bahasa Jawa, akeh lali, akeh kiai nyesel jadi kiai. Sekarang banyak kiai itu nyesel jadi kiai. Nah kok gitu? Anaknya tidak pernah dikenalkan dunia agama. Anaknya tidak dikenalkan dunia agama, berarti dia nyesel jadi kiai itu. Bukti dia tidak pernah mendidik generasi yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Omongannya betul juga gitu. Banyak lupa, lalai. Kebiar dunia akan berakhir, tapi urusan akhirat ini yang harus kita cari. Maka ayo wahai para bapak ibu semuanya, kami ajak bareng-bareng, ayo menyelamatkan anak-anak kita. Kita pilihkan sekolah dari dini, sekolah yang menghantarkan kepada Allah. Kalaupun harus mereka ngambil ijazah, carilah sekolah sekalipun ada ijazahnya, tapi yang mengenalkan kepada Allah. Kalau mereka harus sekolah SD saja, harus sorenya ngaji. Kalau tidak, saya tidak mau semacam itu. Dan tidak akan capek. Sama, mereka anak kita itu kalau tidak belajar juga main juga capek loh. Main itu keringetan itu. Ngos-ngosan kalau kejar-kejaran, main ini, semua capek semuanya. Tapi asalkan waktu istirahatnya cukup, nggak akan mengganggu. Kadang-kadang orang tua tuh kasihan, habis belajar pendidikan umum ngaji lagi, nanti kepalanya pecah. Nggak ada kepala pecah itu. Ini kan perasaan orang tuanya saja. Ini pernah kita dengar, kasihan terlalu keberatan belajar. Ya enggak. Yang bikin berat itu karena jarang belajar, suruh belajar. Kalau sudah biasa belajar tidak berat. Melar otak itu diisi berapa saja bisa. Kalau bahasanya melar ya nggak ada otak melar. Maksudnya diisi tetap bisa, diisi tetap bisa, diisi tetap bisa. Nggak ada istilahnya lalu pecah kepalanya, nggak ada. Akan tapi agar tidak pusing, memang dari bertahap, dari kecil sudah diajarkan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kita sadar semuanya, anakmu ada di mana? Anakmu ada di mana? Bagaimana sholat anakmu? Bagaimana ngaji anakmu? Jangan hanya ngurusi ibadahmu sendiri, wahai para ibu, wahai para bapak, jangan ngurusi ibadahmu sendiri. Anakmu adalah tanggung jawabmu, engkau akan ditanya oleh Allah. Dan alangkah banyaknya orang tua masuk neraka gara-gara anak. Dan ketahuilah anak durhaka tempatnya di neraka jahanam. Kalau ada anak durhaka kepada orang tua, tempatnya di neraka.
Akan tapi di saat anak masuk neraka ternyata menuntut, wahai malaikat, aku menjadi anak durhaka ini karena bapak ibuku tidak pernah ngajari aku agama. Sak bapaknya masuk neraka juga. Ayo. Alangkah indahnya kalau seorang ibu yang solehah, seorang bapak yang soleh mempunyai anak yang soleh. Ketemu di dunia dengan keindahan, di akhirat dengan keindahan. Tapi kalau anaknya tidak soleh, anaknya kurang ajar, di akhirat akan menyeret ke neraka jahanam. Ternyata di dunia pun sudah kurang ajar dia. Kelihatannya sih baik sama orang tuanya, tetapi diam-diam baiknya itu pun hanya ingin merebut sertifikat bapak ibunya. Kalau anak kita tidak kenal Allah, jahat dia. Kita meninggal, apa orang tuanya meninggal berebut waris dengan saudaranya. Na'udzubillah. Bermusuhan. Dan ketahuilah semua kemaksiatan yang dilakukan anak kita akan ditumpangkan kepada kita sebagai orang tua kalau kita salah mendidik anak-anak kita. Ayo kita sadar anak-anak kita, Masya Allah, itu amanat. Amanat dari Allah. Anak kita bukan untuk membesarkan kesombongan kita. Jangan hanya bangga-bangga dengan ibadahmu saja. Jangan hanya bangga dengan nasabmu, kiai-kiai saja misalnya. Belum tentu anakmu jadi kiai kalau tidak dididik dengan benar. Ustadz dirimu ustadz, akan tapi anakmu belum tentu jadi ustadz kalau tidak dididik dengan benar, juga pleset. Jadi pendidikan ini harus, dan memang harus sedikit keras dalam hal semacam ini agar kita sadar benar anak kita harus selamat. Karena kami begitu cintanya, kami tidak ingin ada ibu yang rajin ibadah ngaji tiba-tiba di neraka jahanam. Kami tidak ingin ada bapak-bapak yang rajin ngaji, ibadahnya banyak, sholat malam iya, tatonya di neraka jahanam. Sungguh kami tidak rela. Maka malam hari ini kami ajak untuk mendidik anak-anak kita agar anak kita menjadi sebab keselamatan kita. Bahkan diceritakan juga nanti di hari akhir nanti ada orang-orang di dalam neraka jahanam dan ada orang di dalam surga. Ternyata yang di dalam surga menyeru kepada malaikat, wahai malaikat, tolong angkat orang itu ke surga. Kata malaikat, orang itu ahli neraka. Kata orang yang di surga, wahai malaikat, orang-orang yang di neraka ini adalah bapak ibuku. Memang dia bejat, dia ahli maksiat, tapi dia peduli tentang pendidikanku. Sampai aku menjadi orang yang ahli ibadah. Aku menjadi orang yang takut kepada Allah. Hingga aku masuk surga gara-gara bapak ibuku angkat ke surga. Malaikat ngadu kepada Allah dan Allah menjawab, angkat sang bapak dan ibu ke surga bersama anaknya. Kalau anak kita benar. Itulah syafaatnya anak kepada orang tua. Kita banyak dosa ibu, sering teledor surah ini. Mau kita tumpangi dengan dosa anak kita lagi? Mau pengen ditumpangi di atas kepala kita dosa-dosa anak kita? Memang dosa orang lain tidak akan ditumpangkan kepada orang lain, aslinya semacam itu. Tapi kalau orang itu di bawah naungan kita, akan ditumpangkan kepada kita. Kadang orang tua teledor, lebih senang, lebih perhatian kepada barang dagangannya atau dunianya. Motor itu parkirnya salah saja misalnya. Motor biasanya taruh di ruang tamu ibu. Motor biasanya taruh di ruang tamu. Rupanya suaminya lupa, taruh di dapur. Bangun itu melihat, oh tolong motor gak ada pak, mana? Di belakang mah, astagfirullahaladzim. Anaknya gak ada, gak pernah dicari itu. Musibah ini orang-orang kayak begitu. Dan jujur kita itu kurang cinta kepada anak, urusan keselamatan anak kita, kurang cemburu kepada anak kita. Kalau urusan dunia, Masya Allah dijaga, diperhatikan. Mau dagang saja, saya mencontohkan kalau orang mau dagang. Ibu orang Indramayu mau jualan di Cirebon sana, anggap saja jual baju atau jual apa saja. Apa yang ibu lakukan? Mau nyewa toko, bapak mau nyewa toko. Survei dulu dong, tokonya kayak apa, tempatnya strategis atau enggak, aman atau enggak. Coba kalau seandainya kita mau jualan baju di toko di Cirebon sana, baju baru ditaruh malam dicuri maling, mau enggak? Enggak mau, pasti dicari yang aman. Itu urusan baju. Akan tapi kadang kalau kami berpikir, subhanallah, bikin terenyuh. Ada seorang bapak dan ibu anaknya kuliah di Jogja 4 tahun enggak pernah tahu kos-kosannya. Kos-kosannya kayak apa? Anak kuliah di Bandung 4 tahun tidak tahu tempat tinggalnya kayak apa. Bahkan kadang anak putri, bukan anak laki-laki. Anak laki-laki saja aib dan celah. Kalau kita tidak ngerti tempat tinggalnya anak kita, biarpun itu anak laki-laki, sudah kekurangan dalam diri kita.
Mestinya kita tahu di sana, nak, kau kulit tinggal di mana, nak? Saya tinggal di sini, abah. Baik, saya pengen tahu dekat masjid atau tidak, lingkungannya baik atau tidak. Cuman kadang-kadang kita ini betul seolah-olah yang katanya cerdas ini menjadi dungu di saat urusan pendidikan anak-anak kita. Sadarlah wahai para orang tua, anak kita, ayo kita jadikan anak-anak ahli surga, kita bawa kepada kemuliaan, dan harus dengan pendidikan yang tegas dengan penuh kasih sayang, mulai dini, mulai kecil dibawa kepada tempat-tempat mulia. Nah ini ada sebagian lupa dan tadi. Mungkin ada di antara yang hadir ini yang terlanjur salah, membiarkan anaknya sampai sekarang bejat, anaknya nggak karu-karuan. Bagaimana dengan ini? Allah Maha Pengasih. Banyaklah istighfar. Tinggal kita kodok nanti. Cucu-cucu kita harus benar. Cucu kita harus benar, anak-anak kita yang lain harus benar. Mungkin yang ini sudah terlanjur kita. Mungkin waktu itu belum ngaji, belum kenal majelis, sehingga menyekolahkan anak pun asal sekolah, yang penting anak senang. Oh enggak, kalau anda menyekolahkan anak, jangan anak yang memilih, anda harus ngerti bagaimana memilih sekolahan. Kalau anak suruh memilih, mesti memilih sesuai dengan keinginan temannya. Kalau anak memilih sesuai dengan kesenangan temannya. Akan tapi anda survei, anda tanyakan kepada orang-orang yang anda percaya dalam ilmu agama. Biarpun anda menginginkan sekolah umum, sekalipun anda menginginkan sekolah umum berjaya, saya ingin anak saya menjadi insinyur dan sebagainya, akan tapi alangkah baiknya kalau anda tanya di mana tempat tinggalnya. Kalau kuliah di Jogja, di mana kira-kira? Duduk di tempat mana? Dengan siapa akan tinggal? Di Bandung, di Surabaya, agar anak kita masih dalam komunitas perkumpulan orang-orang mulia. Dan orang tua yang hebat adalah yang bisa membawa anaknya sesuai dengan keinginannya yang sudah direncanakan. Kalau bahasa kami adalah, memang memaksa anak tidak boleh. Kalau kita memaksa anak kita, dia akan menjalani hidup bertentangan dengan keinginannya. Akan tapi ada kaidah yang sederhana, paksa anakmu dengan cara yang tidak terpaksa. Maksudnya bagaimana? Kalau anda menginginkan anaknya jadi dokter, ya nggak bisa tamat SMA langsung suruh masuk fakultas kedokteran. Wong hobinya bukan ilmu kedokteran, berantem nanti. Tapi kalau anda menginginkan anak anda menjadi seorang dokter, mulai SMP, SD sudah anda sering ajak bicara tentang kesehatan, bicara tentang kepentingannya kesehatan, menjaga kesehatan, kepentingan menolong orang. Buku-buku kesehatan kita belikan sehingga dia sering membaca, akan tertanam kecintaan dengan ilmu kedokteran. Maka tamat SMA mau dibawa ke kedokteran mudah. Anak kita bukan robot langsung kita jadi fakultas kedokteran, ekonomi, mondok. Tamat SMA langsung suruh mondok, ya berantem, bikin masalah di pondoknya. Apalagi gara-gara mulai bandel sak pondokin. Nah ini kan tidak benar orang tuanya. Kalau mau memondokkan anak kita dari awal sudah sering diajak diskusi tentang keutamaan pondok pesantren. Kau akan menjadi apa anakku? Aku menginginkan kau menjadi seorang ulama, seorang ustadz. Kalaupun menjadi seorang insinyur yang kenal Allah. Aku pengen kau menjadi seorang dokter yang kenal Allah. Maka dari itu wahai anakku, aku pengen masa-masa SD SMP-mu adalah di tempat-tempat yang mulia. Sayang ya, biar Umi senang, Abah senang. Yuk kita cari pesantren. Padahal kita sudah punya gambaran pesantren yang akan dituju anak kita. Dari kecil, pesantren ada apa sih, Mak? Pesantren tuh kamu aman, kamu dijaga. Bukan ditakut-takuti, kalau kamu nakal tak pondokin loh ya. Ini kan problem, ini masalah. Orang tuanya bikin masalah. Jadi dari awal sudah dihibau. Dikenalkan kepada tempat yang mulia. Sehingga apa? SD, tiba-tiba sudah minta. Alhamdulillah banyak dari kerabat-kerabat itu. Anaknya itu mau belajar agama di pondok, nggak usah disuruh, minta, nangis-nangis kalau nggak dikasih. Ada sebagian orang anaknya kayak robot, bandel langsung kirim ke pondok. Masuk pondok ya masih nyuri segala macam, dikit masalah di pondok. Artinya apa wahai para orang tua yang mulia? Apa yang anda inginkan sudah harus anda mulai dari saat ini. Anda menginginkan anak anda nanti masa dewasanya pengen jadi apa? Nah kayak tadi kalau pengen menjadi seorang kaya yang dermawan, saat ini mulai kecil diajari sedekah. Kalau sedekah jangan anda saja. Biasanya mungkin pendidikan sederhana ya. Misalnya sehari kita kasih uang saku berapa? 1.000. Dedek saya kasih uang saku 1.000.
Tapi dedek harus membiasakan biar semakin berkah duitmu nanti. Sebab Allah sudah berjanji, yang banyak memberi akan diberi oleh Allah. Dari 1.000 rupiah tolong dipotong dedek. Nanti kalau belanja kuenya sisakan 100 rupiah. Mau taruh di mana sayang? Taruh di masjid. Karena kita tidak lupa, kita tidak pernah berpikir yang demikian ini. Kalau dapat 5.000 rupiah, ayo berapa yang kau berikan untuk kebaikan anakku? Dibiasakan dengan yang demikian. Sehingga anak-anak kita diam-diam setiap hari terbiasa dengan kebaikan. Termasuk jangan mencuri, jangan mengambil. Ini perlu dididik dari kecil. Sholat dipakai paksa, mengenakan kerudung dan sebagainya. Dihimbau dari kecil. Dibesarkan hatinya untuk pakai kerudung, ini kecantikanmu yang hakiki wahai anakku. Dengan menutup aurat itu kemuliaanmu. Lo tidak pernah disuruh pakai kerudung, giliran masuk SMA suruh pakai kerudung, berantem sama bapaknya. Bahkan bisa menjadi munafik, pakai kerudung di rumah, pakai di luar sudah nggak pakai lagi. Na'udzubillah. Jadi pendidikan itu mulai saat ini, kenalkan kepada Allah, dikit-dikit Allah, Rasulullah, Nabi Muhammad, Rasul Allah, Nabi Muhammad, Allah, Nabi Muhammad, kebaikan-kebaikan. Menjadi apapun hendaknya kita arahkan kepada kebaikan. Termasuk tadi menjadi seorang jenderal. Kamu harus jadi jenderal, nak. Aku merencanakan kamu jadi jenderal. Abahmu gagah, kamu gagah. Kamu harus bisa menjadi seorang jenderal. Boleh. Tidak dilarang menjadi seorang jenderal. Saya punya guru seorang jenderal. Namanya Dr. Ali Syarafi, seorang jenderal beliau. Pertama kali ngajar kami karena ngajar hukum pidana. Jarimah, konon jarimah. Di Yaman sana. Salat maghrib bersama beliau. Kita salat maghrib dengan beliau. Salatnya, bacaannya enak. Masya Allah, ajib. Seorang jenderal, tapi kiranya jenderal-jenderal biasa, bacaannya enak. Khusyuk salatnya. Habis salat baca zikir dan sebagainya. Sampai lama. Kemudian selesai itu salat isya. Ajib. Bacaannya Qur'annya panjang-panjang, ayat yang panjang-panjang. Dan enak didengar. Dan zikirnya khusyuk dan sebagainya. Setelah tahu-tahunya setelah itu, apa sih latar belakang, bagaimana sekolahnya beliau? Beliau adalah seorang jenderal, akan tapi ternyata seorang jenderal yang menghafal Al-Quran. Dan ternyata sangat alim ilmu fikihnya. Sehingga dalam sejarah kita lihat riwayat hidupnya, waktu sekolah beliau sering mengambil ilmu fikih dari masyayikh. Sehingga waktu bicara tentang undang-undang pidana tadi, selalu dihubungkan dengan fikih-fikih madhab Syafi'i, madhab ini. Menjadi seorang jenderal ternyata bisa dari seorang yang hafal Al-Quran. Kenapa tidak kita cetak anak kita seperti itu? Kalau Anda menginginkan anak Anda jadi jenderal, sebetulnya Pak, hanya bagaimana orang tuanya mencetak. Jangan sampai anak kita jadi anak dunia saja, wahai ahli iman. Sadar, ingat Allah. Ingat Allah. Dan sebenarnya hati kecil kita menginginkan kebaikan, cuman kadang hawa nafsu kita dan kelalaian kita. Kalau ditanya semuanya pasti menginginkan, aku pengen anakku sukses di dunia dan di akhirat. Akan lebih di saat menjalani tugas mendidik anak, lupa akhirat. Fasilitas dunia, Masya Allah. Kalau sudah anak kita juara matematik gitu, hadiahnya macam-macam, atau juara IPA. Tapi hatam juz amma ya. Paling diberikan Quran baru, memang harus beli Quran baru. Mana hadiah yang kita berikan untuk anak-anak kita? Mana sanjungan yang membesarkan hati anak-anak kita? Anak kita tidak ngerti ria. Beri sanjungan, beri hadiah. Sah-sah saja mendidik anak dengan hadiah masa kecil, beri motivasi. Kalau sudah dewasa, iya ada ikhlas, ada ketulusan di situ. Anak-anak dibesarkan hatinya. Bahkan perlu kita lebih berbangga di saat anak kita bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran, sholat malam dan sebagainya. Kalau tidak, maka kita nanti akan sengsara dan kita akan rugi. Kemudian setelah kita sadar, wahai para orang tua, mungkin begini, ya sudah, aku sadar, aku harus menghantarkan anakku kepada kebaikan. Lalu bagaimana caranya? Pilih sekolah. Dari TK, SD, SMP, SMA, Anda harus bisa memilih. Sekolah yang mengenalkan kepada Allah. Kalaupun Anda mungkin jauh dari sekolah yang ada agamanya, tadi ingat, sekolah SD wajib sorenya ngaji. Wajib, tapi dihimbau dengan keindahan. Kami merasakan tidak pernah capek dulu tuh ya, enak ya. Padahal dulu pakai sepeda ya. Jadi jam 2 itu sudah dibanguni. Jadi habis sholat zuhur kita tidur sebentar, jam 2 dibanguni, jam 4 tuh ngaji. 1 jam padahal 2 jam, jam 4
sampai menjelang maghrib, pulang sholat maghrib. Habis itu suruh ngaji lagi di musola. Belum ada listrik waktu masih ingat. Belum ada listrik, ngaji. Suaranya masih ramai di Masjid Kabiro, alhamdulillah katsiro. Suasana indah itu sudah hilang semuanya gara-gara listrik. Kalau sudah ada listrik pasti televisinya yang hidup. Dulu kalau habis maghrib terdengar suara ngaji, sekarang suara televisi. Zamannya zaman rusak. Lah zamannya rusak kok kita kurang perhatian, tambah rusak anak kita. Zaman dulu saja yang gangguannya itu masih aman-aman saja para bapak ibu. Zamannya ibu muda dulu gangguannya itulah sangat sedikit. Televisi itu hanya adanya TVRI. Televisi adanya TVRI, itu pun yang punya hanya Pak Lurah. Kalau sudah nonton seminggu itu nanti gambarnya tinggal separuh katanya begitu ya. Aman-aman saja. Sekarang Masya Allah televisi ada di saku anak-anak kita. Sudah begitu kok kita lebih teledor, kurang ketat mendidik anak-anak kita. Mau jadi apa anak-anak kita? Dan sungguh memprihatinkan hari ini. Zaman-zaman mengerikan. Kita pengen kembali ke zaman dulu yang belum ada televisi dan sebagainya. Biar aman anak-anak kita. Cuman apa boleh buat? Kita tidak bisa seperti itu. Zamannya zaman semacam ini. Maka dari itu, didik anak kita di tempat-tempat yang mulia. Maka tempat yang paling aman saat ini adalah lingkungan pesantren. Calon-calon dokter yang tinggal di pesantren. Calon-calon dokter, calon-calon presiden yang tinggal di pesantren. Karena apa? Gangguannya tidak ada. Di situ televisi dibatasi, HP dibatasi, balik ke zaman kuno. HP dibatasi, televisi dibatasi. Ketahuilah wahai para ibu, tidak banyak menguntungkan anak-anak kita HP-HP yang bermacam-macam itu. Pertama menjadikan matanya rusak. Setiap hari itu sinarnya itu kan rusak mata. Begini terus setiap hari kemana-mana begini. Belum lagi apa yang ada di dalamnya. Kita tidak pernah menyadari kadang-kadang. Itu semuanya membahayakan kalau kita tidak waspada. Lah sudah begitu ngajinya kurang. Ngaji saja benar bisa saja salah gara-gara ini. Bagaimana tentang ngajinya? Tidak. Dekat ulama juga tidak. Dekat orang baik juga tidak. Dekat orang soleh tidak. Dibawa ke majelis tidak. Musibah. Baik, kemudian setelah kita sadar wahai para orang tua, lalu kita bawa kemana? Hati-hati. Setelah kita sadar harus memilih sekolah. Kita takut kita salah memilih sekolah. Zaman sekarang ini ada sekolah agama tapi ternyata menjerumuskan. Ini yang harus diperhatikan. Kita tidak ingin memberikan motivasi sehingga orang-orang pada sadar menyekolahkan anaknya sekolah agama, akan tapi ternyata setelah orang-orang tersebut sadar menyekolahkan anaknya di tempat yang salah. Akidahnya sesat, mudah mengkafirkan, ngajak permusuhan dan sebagainya. Enggak boleh anak kita sekolah di tempat tersebut. Tidak boleh anak kita di sekolah di tempat tersebut. Sekarang ada sekolah agama, makanya jangan mudah terkagum Bu dengan gebiar agama saja. Akan tapi hendaknya Anda tanya kepada guru-guru yang soleh, yang ada di kiri kanan Anda, yang berpengalaman, yang ngerti, punya wawasan. Lalu Anda bertanya, bagaimana jika anakku sekolah di tempat tersebut? Kalau memang tempat tersebut akidah yang sesat, menyesatkan, haram Anda nyekolahkan anak di situ. Karena apa? Anda bakal sesat. Yang Anda bayarkan pun haram karena untuk mendukung syiarnya kesesatan. Sekarang ada kelompok agama, Masya Allah, mencaci maki, mengolok, mengkafirkan orang lain. Bahkan akidahnya sesat. Maka Anda harus punya guru yang membimbing di mana tempatnya. Alhamdulillah, negeri kita adalah negeri Islam. Negerinya kaum muslimin ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Pokoknya ciri-cirinya Bu, kalau madrasahnya, kalau Anda pengen nyekolahkan anak yang di situ ada sekolah agamanya, mereka masih asik dengan sifat 20 Allah wujud, kita mbak, itu masih aman insya Allah. Kemudian dengan tradisi seperti mengadakan maulid Nabi SAW, membaca maulid seperti yang kita dengar, tradisi-tradisi semacam ini, Isra Mi'raj dan sebagainya. Ini adalah insya Allah masih ada tanda-tanda. Tapi kalau sudah semuanya model begitu tidak baik, awas, hati-hati. Biasanya di situ membawa akidah yang membahayakan. Ini menjadi masalah. Sebagian dari orang kita itu hanya terpesona dengan model sekolah yang bagus. Bahkan jauh-jauh kadang dari Indramayu mengirim ke Cirebon menyekolahkan anak di tempat yang salah.
Na'udzubillah. Bahkan tidak, kadang orang tua tidak menyadari yang demikian. Bahkan kadang-kadang agama yang berbeda, agamanya sama, akidah sesat, tidak boleh kita masukkan anak ke tempat tersebut. Kalau sudah, diantaranya lagi ibu, kalau sekolah tersebut mengajari tentang akidah yang sesat, contohnya ini harus ada ciri-cirinya. Ibu kalau pengen masukkan anak, kami yakin bapak ibu setelah hari ini akan sadar menyekolahkan anak di sekolah agama. Cuman sekolah seperti apa yang harus saya masuki? Contoh, kalau di sekolah tersebut diajari akidah yang nggak benar, contohnya mengatakan Allah di atas langit, ini berkaitan Isra Mi'raj juga nanti. Kalau Allah di mana? Kalau ada pertanyaan seperti itu, Allah di atas langit, itu berarti sesat ibu. Awas, hati-hati. Kalau dia ngomong Allah di atas langit dan mendatangkan 10 hujah, ciri akidah ini sesat, menyesatkan. Allah tidak butuh atas, tidak butuh bawah, karena Allah yang menciptakan atas dan bawah. Kalau ada yang di sekolah tersebut kok mengatakan Allah di atas langit, ibu cabut anaknya. Tidak boleh sekolah di situ. Sudah terlanjur bayar daftar 10 juta bu ya, lebih bagus 10 juta hilang tapi anak selamat daripada 10 juta selamat tapi anak hilang. Ini kadang-kadang masalah akidah ini yang sering dilupakan. Tergugah hatinya untuk kenal Allah, kenal agama Allah, akan tapi ternyata memasukkan sekolah di tempat-tempat yang salah. Berarti menjerumuskan anak kita. Oh, itu lebih bahaya lagi itu. Kelihatannya belajar agama, tak tahu malah memusuhi agama, halus, mengajak perang, berantem, mencaci maki kaum muslimin, mencaci maki ulama, mencaci maki orang-orang soleh. Maka kita akan dirugikan dengan itu semuanya. Dan alhamdulillah di lingkungan kiri kanan kita masih banyak akidahnya, insya Allah masih benar. Tapi hati-hati dengan program-program sekolah-sekolah baru yang kadang-kadang muncul. Tapi ingat akidah dan akidah. Kalau sudah akidahnya sama, kita wajib mendukung semuanya. Tidak boleh ada permusuhan di antara kita. Di Indramayu, di Cirebon, kalau akidahnya sama, akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati, kita dukung. Tapi mohon wahai para bapak ibu, kalau anda pengen nyekolahkan anak, jangan sombong, jangan sok tahu bisa milih sendiri, itu kesombongan. Hendaknya anda bertanya kepada para ulama yang ada di sini. Kalau seandainya anda bingung, anda bisa ngurus perwakilan, tanya, Buya, sekolah ini di mana? Nanti akan kami beri petunjuk. Sebab kadang-kadang salah. Sampai suatu ketika ada di Cirebon itu ada sekolah Kristen, sekolah di luar Islam. Itu ternyata yang sekolah di situ yang nganterin ibunya pakai kerudung. Kan itu. Lah ini kan aneh. Itu hanya latah saja menyekolahkan anak, yang penting sekolah biar dapat pinter, jadi pebisnis yang besar. Dah. Bayaran kita di tempat seperti termasuk akidah yang salah tadi, akidah yang sesat. Anda bayar uang gedungnya haram karena apa? Anda membesarkan syiar mereka. Setiap bulan Anda bayar lagi, sudah bayar salah lagi, naudzubillah. Jadi akidah yang benar itu harus. Maka dari itu kami bercita-cita, alhamdulillah setiap kota sudah ada sekolah-sekolah yang benar. Cuman kita juga ingin mewarnai untuk membuat sekolah-sekolah, termasuk program yang akan kami rencanakan di Indramayu. Dan alhamdulillah di Indramayu sudah banyak. Kita bisa bertanya dengan Habib Muhammad bin Ali, sekolah-sekolah mana yang akan kita datangi. Kita juga di Indramayu ingin membuat sekolah juga untuk melengkapi. Sudah ada sekolah, sudah banyak di Indramayu, sekolah agama juga banyak. Insya Allah di tempat wilayah dekat dari sini kita akan membuat sekolah yang sekaligus di situ ada pendidikan agamanya. Cuman kita pengennya semuanya mondok di dalamnya. Kalau Indramayu, anaknya mondok di Indramayu tidak jauh kan, ketemu seminggu sekali atau sebulan sekali. Sudah kita rencanakan, tanah sudah ada, dan insya Allah akan segera kita bangun. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membangun tempat ini dengan cepat, kilat, sebelum anak-anak kita gede nanti. Kalau sudah gede nanti kelewat nanti ya. Sebelum anak kita gede, kita bangun secepatnya, sehingga dari sinilah nanti akan kita hantarkan anak-anak kita untuk menjadi, kalau menjadi seorang insinyur ahli sujud, kalau menjadi seorang dokter yang ahli sujud, bahkan kalau menjadi ulama dilanjutkan, karena di situ adalah SD, SMP, SMA, mungkin seperti itu. Tapi di situ ditanamkan akhlak agama oleh para guru-guru mulia. Insya Allah kita undangkan guru-guru yang mulia yang bisa mengajari anak-anak kita di situ. Dan alhamdulillah sebelum adanya sekolah itu pun sekarang sudah ada. Hanya intinya wahai para orang tua, jangan sombong, jangan memilih sekolah itu dengan duitmu. Biasanya orang kaya yang latah memilih sekolah dengan duit mahal, action gaya.
mahal masuk neraka lagi, nasib buruk tuh orang. Hah? Sudah sekolahnya mahal masuk neraka, naudzubillah. Sudah sekolahnya mahal sesat lagi. Maka orang tua harus waspada dalam urusan sekolah ini. Tanya kepada orang-orang mulia, petunjuk. Kami punya guru, semoga Allah selalu mengangkat derajat beliau, Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, guru mulia kami. Beliau itu menganggap murid itu sangat mahal, nggak gampang. Sampai beliau ngomong, kamu tidak akan saya sekolahkan, tidak akan saya pindah dari tempat ini, kecuali tempat tersebut sudah pernah aku lihat. Dan aku tahu akidahnya kayak apa. Sehingga beliau kalau ngirim santrinya itu pasti setelah dicek. Waktu mengirim kami ke Hadramut, beliau datang dulu ke Hadramut, dicek dulu seperti apa keadaannya. Karena bagiku engkau adalah amanat, dan sekaligus bagiku engkau adalah mahal. Engkau adalah mahal. Jadi antara guru dengan guru, kami diserahkan kepada Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Ini loh muridku, didik muridku, Masya Allah. Sampai kita belajar di sana, bukan dilepas bebas. Dan kami pun seperti itu. Anak-anak kami di Al-Baja kalau mau keluar, kami selalu mengarahkan. Paling tidak harus ada petunjuk, kami arahkan sekelompok pergi ke sana, rombongan ke sana. Tidak kita biarkan liar, takut salah memilih sekolah. Dan guru mulia seperti Habib Hasan bin Ahmad Baharun saja masih waspada. Lah kok kita seolah-olah lebih hebat dari beliau, nyekolahkan anak asal sekolah. Tanya, beliau survei dulu, ngelihat. Karena apa? Murid itu adalah mahal. Dan bagi kita, anak adalah mahal. Kalau pengen nyekolahkan anak, pelajari betul. Lewat rekomendasi guru-guru mulia. Biasanya yang ngomong duitnya. Kalau punya duit di sekolah mahal, disiplin, oh bersih. Tapi kalau merusak akidah, untuk apa itu semuanya? Biasanya latahnya orang kaya itu di situ kalau nyekolahkan anak. Semoga yang kaya di sini ahli surga semuanya. Yang kurang rezeki dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekolah bukan gaya-gayaan, bukan action. Sekolah mahal, saya pikir kalau sekolah mahal langsung bisa hebat, langsung masuk surga begitu. Ini bermasalah, sebagian orang nyekolahkan anak itu tidak pernah memilih dengan benar. Tanyakan kepada guru, petunjuk dan sebagainya. Maka dengan petunjuk tidak salah kita memilihkan anak-anak kita. Bukan hanya ikut-ikutan. Kadang-kadang orang tua tidak pernah punya pilihan. Anak-anak pengen sekolah di mana-mana, sekolah nama, kenapa? Karena baik. Kata siapa? Kata teman. No, temanmu masih sekelas dengan kamu. Dari mana dia tahu? Ayo. Kita harus beri bimbingan, petunjuk. Begini loh nak, memilih sekolah yang benar, gurunya seperti apa. Dan ilmu itu nur. Ilmu agama tidak bisa diambil kecuali dari orang yang akidahnya benar. Ilmu itu nur. Kadang sebagian ngentengin, misalnya belajar Al-Quran, akidahnya sesat itu. Tapi Buya, Al-Qurannya bagus, saya hanya ngambil Al-Qurannya saja. Ini gerombolan ibu-ibu, anaknya, ibu-ibu istrinya Pak Haji itu biasanya. Punya pengajian khusus yang ngajar akidahnya sesat. Kalau diingatkan apa katanya? Saya kan cuma ngambil Al-Qurannya saja, akidahnya mah enggak. Al-Quran adalah nur, tidak bisa diambil kecuali dari orang yang akidahnya sama, akidahnya benar. Jangan main-main urusan belajar agama. Kita harus tegas urusan semacam ini. Kalau akidahnya sesat, menyesatkan, kau akan ke bawah. Ilmunya nggak ada nurnya, nggak ada cahayanya. Harus tegas di sini. Ini pendidikan. Sekarang kadang-kadang ngentengin, berguru dengan siapa? Siapa yang kau datangkan di rumahmu? Siapa yang mengajari dirimu? Termasuk yang punya jamaah, wahai hamba-hamba Allah, hati-hati kalau mendatangkan guru-guru. Anda tanggung jawab, misalnya ketua majelis taklim dan sebagainya, mengundang kiai dari jauh. Kalau akidahnya beda, Anda merusak umat dan dosamu gede di hadapan Allah. Harus akidahnya benar, akidahnya yang akhlak yang benar, akidahnya yang benar, yang sama akidah Ahlussunnati wal Jamaatil Asy'ariyati. Jadi yang lebih penting setelah sadar akan pendidikan anak adalah memilih sekolah. Dan ukurannya bukan bayar mahal atau gratis. Kalau gratis masuk neraka enggak mau. Ada suatu ketika ada orang di Cirebon bertanya, Buya, anak saya ada sekolah di sini, dapat beasiswa, gimana? Tempat tersebut tempat sesat. Anda tanya atau cerita? Anda minta petunjuk atau cerita? Minta petunjuk, Buya. Benar minta petunjuk? Kalau hanya cerita saya dengar. Minta petunjuk, keluarkan anakmu dari tempat tersebut. Tapi beasiswa, biarpun beasiswa, lebih baik kita membayar dan anak kita selamat daripada beasiswa anak kita tidak selamat. Kadang sudah kaya masih pelit. Kaya pengen anaknya dapat beasiswa biarpun masuk neraka. Ini kan problem. Beasiswa, enggak perlu beasiswa kalau harus masuk neraka. Enggak perlu beasiswa kalau anak kita harus sesat.
Makanya belajar itu al-ad-dinu amanah. Faltandur amman ta'khud dinak. Yang namanya agama itu amanat besar. Maka dari siapa engkau mengambil agamamu? Berguru dengan siapa? Kalau gurumu akidahnya sesat, saat ini engkau bisa menjaga, tapi suatu ketika engkau akan kebawa kepada kesesatannya, maka jangan entengkan. Apalagi yang namanya guru selalu posisinya adalah di atasmu, engkau akan dengar saja dan patuh saja. Maka sungguh aneh bin ajaib kalau ada orang belajar agama dari orang yang berbeda akidah. Sekarang ada gerakan-gerakan belajar agama ke negeri kafir sana. Ke negeri kafir belajar agama ke negeri kafir. Dosennya enggak sujud, enggak sholat. Dosennya enggak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Pulang jadi profesor doktor yang menjerumuskan. Anda hari ini kita tidak akan mengambil ilmu agama kecuali dari orang yang akidahnya benar. Karena agama adalah nur, agama ada cahaya, membawa kepada kemuliaan. Ini saja mungkin wahai hamba-hamba Allah yang semoga dimuliakan dengan anak yang soleh solehah, dimuliakan dengan anak-anak ahli surga yang akan menjadi sebab kita semua akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, dan insya Allah pertemuan yang akan datang karena sudah menjelang Ramadan, kita akan gabungkan tentang masalah Rajab dan persiapan puasa di bulan Ramadan. Dan mohon kepada semuanya untuk biasa membawa anak-anaknya untuk datang ke tempat ini. Jangan sampai kita hanya menikmati majlis dengan diri sendiri. Ibu rajin majlis, bapak rajin majlis, tapi anaknya di mana hari ini, detik ini. Baik, ini saja yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Bagi para bapak ibu-ibu yang ingin bertanya, silahkan dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari rombongan Pak Haji Karja dari Indramayu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih, jazakallah guruku yang mulia Buya Yahya. Mudah-mudahan Buya Yahya senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, zahiran wa batinan, beserta juga kemuliaan dan kebahagiaan dunia dan akhiratnya, beserta keluarga, santri-santri dan seluruh jamaah yang mencintainya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ada hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama mengenai masalah realita yang pernah saya dengar. Ada seorang tokoh masyarakat, anggap saja ustadz, yang sudah berusaha berupaya sedemikian rupa untuk menjadikan anak perempuannya menjadi wanita yang solehah. Dia juga sudah survei, setiap kali pulang dari pondok pesantren dites pelajarannya apa saja diajarkan, tapi nggak tahu kenapa setelah lulus pondok pesantren seperti seseorang yang lepas dari penjara. Kemudian dia bergaul bersama teman-teman dulunya dan akhirnya kemudian salah pergaulan sampai-sampai kemudian dia melakukan aborsi. Naudzubillah. Itu terjadi yang enggak perlu saya sebutkan, menangis dan menyalahkan diri sendiri. Dalam hal ini apakah kemudian si bapak tersebut diposisikan, mungkin ada yang menghiburnya, wahai bapak, kata adiknya itu, wahai kakak, anda itu seperti nasibnya seperti Nabi Nuh alaihissalam yang didurhakai oleh anak-anaknya, atau Adam alaihissalam yang didurhakai oleh Habib. Apakah memang ujian orang tua yang kadang-kadang berat ketika sudah berupaya semaksimal mungkin Allah menguji dengan anak seperti itu, apa bisa terjadi sih Bu ya? Walaupun mungkin, atau mungkin ada yang salah dari orang tua tersebut. Kemudian ada lagi yang seorang ini juga perempuan lagi yang mendurhakai ibunya walaupun dia juga adalah seorang muslimah, dikarenakan dia kalau pulang ke rumah sering sekali melihat ibunya menghardik dan mencaci maki ayahnya, walaupun dia tahu bahwa ibunya itu adalah wanita yang harus dihormati 3 kali dibanding ayahnya, tapi karena melihat kedurhakaan terhadap ayahnya, dia sepertinya enggan untuk menghormati ibunya, bahkan mungkin lebih menyayangi ayahnya. Seperti itu kurang lebihnya, saya mohon maaf.
Mohon pencerahannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jamaah ibu-ibu silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya rombongan dari Cikedung, Indramayu. Saya mau nanya, orang tua saya sakit di bulan suci Ramadan, bahkan nggak bisa mengerjakan puasa dan nggak bisa melakukan sholat. Habis Lebaran meninggal. Jadi gimana sholat dan puasanya itu? Apakah bisa dibayar dengan fidyah? Apakah bisa dibayar dengan qada oleh keluarganya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kita terhadap anak kita adalah mengusahakan semaksimal mungkin. Kalau kita tidak berusaha menjaga anak kita, lalu anak kita salah, maka kita mendapat hukuman di hadapan Allah. Tapi kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, lah kok ternyata masih bejat dan salah, terlepas di hadapan Allah. Cuman kata maksimal ini kayak apa? Sebab memang keselamatan adalah karunia Allah. Kita menemukan ibu, seorang anak gadis, mempunyai seorang ibu, seorang pelacur. Anaknya menangis. Dengan anak laki-lakinya, kakak adik, menangis. Ibunya adalah seorang pelacur penjual diri. Tapi subhanallah, Allah Maha Kasih menjaga anak gadis. Secara fisik anak gadis juga cantik. Tapi ternyata Allah memberikan kebencian di hati sang anak kepada zina. Menjaga, bahkan salaman dengan laki-laki pun tidak pernah. Padahal pendidikannya juga sangat sederhana. Subhanallah, kadang-kadang inilah karunia Allah. Padahal ibunya seorang pelacur. Bapaknya sudah tidak ada. Bahkan sering dia tuh, memang ibunya tidak pernah bawa laki-laki ke rumahnya. Sisi lain sang ibu masih menjaga anaknya. Tapi anak ini ngerti ibunya pelacur, nangis. Akhirnya apa? Kita upayakan bekerja saja, cari modal dan sebagainya. Mungkin ya begitulah nasibnya seorang ibu. Bekerja, mulai bekerja, tidak nyaman dengan pekerjaan, balik lagi dan seterusnya. Dan anak itu setiap cerita ibunya menangis. Bayangkan, ibunya seorang pelacur, tapi anaknya dijaga oleh Allah. Padahal anaknya tidak dididik dengan benar. Tanpa pendidikan kadang-kadang dijaga oleh Allah. Anaknya itu hanya dididik oleh guru ngaji tetangganya. Dan dibesarkan hatinya oleh tetangganya. Dan setelah ini menikah, dan subhanallah menikah, dapat suami yang sangat soleh. Membesarkan hati sang istri. Nah, ini ada. Di sisi lain ada orang yang sudah mendidik anaknya dengan benar, akan tapi ternyata anaknya masih bejat. Memberi nasihat di saat setelah terjadi bisa saja membesarkan hati. Orang yang punya anak bejat agar tidak putus asa dengan rahmat Allah. Akan tapi ketahuilah, semua dari kita hendaknya selalu koreksi kepada diri agar senantiasa waspada. Contoh, kalau anak kita bejat, jangan langsung berkata begini, yang penting kan saya sudah ngajar, bejat ya urusan dia. Oh, enggak begitu. Mungkin dari rizkinya tidak halal, mungkin sekali. Atau mungkin rizki halal bersih, kita tidak waspada. Apakah di pondok tersebut diajarkan akhlak atau tidak? Sebab ada pondok tidak mendidik akhlak. Oh, ada pondok pacaran bebas, ada. Ada pondok Masya Allah membuka aurat. Ada pondok yang na'udzubillah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Di mana pondok semacam itu? Ada pondok membiasakan dengan kebusukan. Ada yang semacam itu. Jadi makanya memilih itu penting. Jangan sampai kita, yang penting saya pondokin loh. Ntar dulu kamu milih atau tidak waktu memilihkan pondok tersebut. Dan kita pantau enggak. Jadi sebagian orang itu menyerahkan lo sudah mondok, dipilih langsung disulap jadi orang soleh, begitu enggak. Itu kerjasama yang baik di pondok. Ya, dididik oleh seorang guru, tapi di rumah kita harus melanjutkan pendidikan tersebut. Dan hendaknya agama yang kita tanamkan di hati anak kita itu dengan kepuasan, bukan dengan paksaan. Jadi kita hibur anak kita untuk mencintai kebenaran dan kebaikan.
Ada memang di pondok itu cita-citanya adalah nunggu selesai. Kalau sudah selesai mau brutal, lebih liar daripada anak di luar pondok. Itu ada. Karena memang tidak ditanamkan kecintaan kepada kemuliaan. Jadi hendaknya para orang tua kalau menemukan anaknya bejat, anaknya nakal dan sebagainya, koreksi ke dalam dirinya sendiri. Mungkin yaitu tadi rizkinya kurang halal. Mungkin rizkinya kurang halal. Sehingga makan termasuk tadi bicara pendidikan ada lanjutannya seharusnya. Rizki yang kita berikan harus bersih. Kalau halal itu susah anak kita. Mungkin sudah bersih rizkinya, akan tapi anak kita masih semacam itu, ya mungkin tadi kita salah. Kita kurang peduli dengan anaknya orang. Ayo. Kita dolim dengan anaknya orang, maka anak kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau koreksi diri itu penting, koreksi. Kalau memang kita sudah benar dari rezeki yang halal, milih pondok yang bagus, kita pantau anak kita, pun demikian kita juga nyantuni anak-anaknya orang lain, ternyata anak kita masih bejat, itu lepas kita di hadapan Allah, nggak akan dihukum oleh Allah. Tapi sebab-sebab kegagalan itu macam-macam, khususnya makanan yang haram itu, naudzubillah. Dan makanan haram paling banyak juga di pondok. Kami ingatkan kepada anak-anak itu, pondok itu jangan dianggap aman dari makanan haram, khususnya kiai. Anaknya kiai itu kalau masuk makan barang pondok tuh lap nggak ada yang ngontrol. Maka saya waspada, saya ingatkan anak-anak, keluarga dan sebagainya. Ada orang ngirimi rumahnya kiai yang kumpul dengan pondok. Ini paling bahayanya tempat. Biasanya ada kiriman kue, roti, segala macam. Mungkin orang ngirim untuk anak pondok. Cuman karena di rumah kita, akhirnya anak kita yang nyaplok lap dan sebagainya. Atau mungkin duit pondok buat biayai sekolah anaknya sendiri, naudzubillah. Yuk, gimana kira-kira? Ngambil duit bangunan untuk nyekolahkan anak. Tidak sadar, naudzubillah. Ini harus waspada betul dalam hal ini. Jadi jangan ngentengin urusan halal haram ini. Tidak usah menunjuk kiai tersebut, tidak, ustaz tersebut, tidak. Artinya kita harus belajar. Kalau ini Anda ingin berhasil, anaknya makanan yang benar. Kalau makanannya haram gimana, Ong? No, ilmu itu nur dengan makanan yang haram. Kemudian permohonan di tengah malam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sering minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, usaha. Dan sekolahnya pun adalah sekolah yang benar. Ada sambung sanad dengan Rasulullah SAW, sambung akhlak dengan Rasulullah. Nah kalau kita sudah begitu, rizkinya benar, halal, panjatan doa tengah malam nggak putus, peduli kepada orang itu penting, Ibu. Saya sambung, peduli kepada orang, memilih sekolah yang benar. Ya, rizki yang halal, harus doa di tengah malam, jangan putus. Peduli dengan anaknya orang. Yang keempat adalah memilih tempat yang benar, memilih guru yang benar. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, memilih guru itu penting. Nah gurunya nggak jelas, siapa sih gurunya? Nggak tahu. Ya pokoknya gurunya manajemen. Manajemen bukan guru, manajemen ngatur. Guru itu ada rohnya. Sanad ilmunya nyambung ke siapa? Harus ada dong. Lah, masalah tadi menolong anaknya orang lain ini penting sekali. Allah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Kalau ibu ini sering nolong anaknya orang, ibu misalnya ngangkat orang fakir. Aku punya anak 2. Bagaimana agar cepat anakku cepat pandai, cepat baik? Angkat 2 anaknya orang lain yang fakir. Anda angkat 2 anak, Anda biayai persis seperti biayai anak Anda sendiri. Maka ketahuilah anak Anda akan lebih hebat. Katrolnya bukan bimbingan belajar, bukan les, bukan kursus. Di sekolahan sudah diajari itu semuanya. Tapi kita perlu ngambil pertolongan dari Allah dengan menolong anaknya orang. Menolong anaknya orang itu penting. Makanya kami himbau, termasuk membangun pondok, madrasah, itu nolong anaknya orang. Ibu dari rezeki yang halal, bantu untuk madrasah di kiri kanan Anda itu. Maka dengan Anda membantu madrasah itu untuk apa sih? Untuk ngajari anaknya orang. Maka dengan begitu anak ibu akan cepat diangkat oleh Allah. Bukan dengan komputer, bukan bisa anak kita selamat, bukan. Sebagian orang kaya itu latah. Kalau dengan kekayaannya, yang penting saya biayai anak saya, beli laptop segala macam, nggak bisa pintar dengan itu semuanya. Akan tapi pintar dari Allah. Maka yang ambillah pertolongan dari Allah. Sehingga sebagian orang-orang yang sudah biasa berbuat baik dengan hartanya dari orang kaya, kami kadang merengek, berikan kepadaku anakmu atau cucumu untuk kita didik. Karena apa?
Kalau sudah bapak ibunya sering membantu pesantren, maka ketahuilah akan muncul nanti dari keturunannya orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan janjinya, wa Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hamba-hambanya yang sering menolong orang lain. Maka dari itu kami gugah, pedulilah dengan orang yang di kiri kanan ibu. Misalnya bapak ibu, ada satu ibu yang sudah terlanjur punya anak bejat. Aduh, anak saya terlanjur bejat. Saya baru sadar malam ini, tapi anak saya sudah diatur, sudah kuliah, sholat jarang. Aduh, kalau ketemu marah-marah bagaimana? Sekarang ibu diam-diam cari tempat, cari anak-anak yang perlu anda didik. 2 yatim atau 2 fakir atau berapa orang anda biayai untuk sekolah agama sampai dia selesai. Maka ketahuilah, ini yang menjadikan anak kita dikembalikan oleh Allah. Atau bangun pondok yang ada di mana saja, kiai-kiai habaib yang ada di sini, diniatkan, ya Allah, saya ingin bantu Habib Fulan yang lagi bangun pondok, atau Kiai Fulan, saya ingin bangun pondok, saya niatkan semoga ini menjadi sebab anakku kembali, ya Allah. Allah akan menolong. Terus bertahan, terus istiqomah dengan kebaikan. Maka ini termasuk cara menarik yang luar biasa. Karena apa? Mengambil pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu tadi, kalau mendidik anak tidak cukup kita masukkan sekolah. Yang kadang-kadang duitnya santri masuk ke sana kan bermasalah. Duit zakat, duit sumbangan. Kiai kan paling aman misalnya. Sumbangan nggak ada yang tahu. Sumbangan masuk lab-lab, masuk sakunya sendiri, nggak ada yang tahu. Santrinya nggak berani tanya. Apalagi kalau kiainya sudah diwalikan, wali palsu, ini kan kacau lagi. Semuanya pada ketakutan. Makanya kami ingatkan kepada anak-anak kami yang sudah mulai menjadi ustadz tuh hati-hati. Menjadi ustadz tuh fitnahnya juga gede. Orang nggak berani nanya, nggak berani negur karena sudah ustadz. Makan haram pun husnudon. Wah, kalau ustadz nggak mungkin makan haram. Padahal haram semuanya, bisa jadi seperti itu. Jadi kemudian setelah itu, kalau ada orang sudah menjaga dengan semedi, rizkinya halal, doa pun tidak pernah putus, menolong anaknya orang lain juga sudah, kemudian milih sekolah sudah benar, tapi ternyata kok anaknya masih semacam itu, tetap wajib dididik, dihukum juga, tapi akan lepas di hadapan Allah. Tidak boleh, ya sudah terserah kamu, nggak bisa begitu. Harus tetap, naudzubillah. Kalau sampai naudzubillah, sampai aborsi dan sebagainya. Makanya perlu mendidik itu harus dengan sentuhan keindahan. Dan lebih dari itu, wahai hamba Allah, urusan masalah perzinaan, kami himbau kepada semua orang tua, mudahkan urusan pernikahan anak-anak kita. Jadi kalau anak kita sudah mulai masa pubertas, masa dewasa, langsung buka pintu untuk anak-anakku. Ahai anakku, jangan kau langgar Allah. Kau berpacaran, aku akan marah. Apalagi naudzubillah zina. Tapi kalau kau nikah, minta nikah, akan aku ladeni. Orang tua hendaknya membuka ajang jembar kalau bahasa kita. Wahai anakku yang solehah, kalau sampai kamu melanggar Allah, Umi akan murka dan marah. Tapi kalau kamu punya hajat untuk menikah, kamu senang dengan laki-laki, katakan, Umi saya pengen menikah, akan aku nikahkan. Buka pintu selebar-lebarnya. Sehingga di saat mereka dihadapkan dengan keharaman, ingat ibunya ngomong, daripada aku melakukan yang haram, ibu bakal murka, kenapa aku tidak minta nikah saja? Mudahkan urusan pernikahan, wahai hamba Allah. Nikah dimudahkan. Kadang-kadang orang tua tuh Masya Allah ini, pengennya itu benar ya, itu pengen jadi anak ahli dunia tadi. Tidak boleh nikah kecuali kamu sudah selesai kuliah. Satu lagi, padahal sudah kaya. Ini satu ketika ada satu orang kaya raya, kaya dia, Masya Allah kaya. Anaknya ngambil fakultas kedokteran dan sudah selesai fakultas kedokterannya, cuman belum bekerja sebagai seorang dokter. Anaknya pengen nikah, kata abahnya apa? Tidak boleh nikah, kamu belum punya pegangan. Astagfirullah. Belum punya pegangan. Kan masih ada praktek 1 tahun lagi, memang belum punya gaji. Sementara sang anak sudah butuh nikah. Saya marah, ya Pak Haji. Wong duitmu sudah banyak. Kenapa kok tidak diberi? Biar nikah, dibiayai dulu. Sampai anak kita mandiri. Kalau urusan sekolah tidak akan menghentikan pernikahan. Termasuk sekolah tidak akan terhentikan oleh pernikahan kalau niatnya benar. Makanya kami juga bangun prinsip keyakinan bahwasanya pernikahan tidak boleh memutus belajar. Jadi anak-anak kita di pondok ada yang nikah masih belajar lagi, nikah belajar lagi. Dan kami pun dulu menikah dulu baru melanjutkan belajar. Kita menikah belajar, menikah dulu. Daripada pusing-pusing ngapain? Saya nikah, habis nikah kuliah. Yang lain pusing pulangnya, yang lain pulangnya melantur ke sana kemari, kita pulang ke rumah kan begitu.
Urusan pembiayaan saya enteng dulu waktu saya kuliah. Kuliahnya di luar negeri lagi. Jadi harus kontrak rumah segala macam. Sudahlah enteng saja. BSS. Bayar sendiri-sendiri. Saya dengan istri bayar sendiri-sendiri. Jadi istri dapat kiriman, saya dapat kiriman. Yang penting halal dulu, aman dulu. Dan alhamdulillah tidak banyak menuntut. Istri tidak banyak menuntut. Nah, alhamdulillah. Bahkan ngerti. Tidak minta baju, tidak minta ini. Baru 6 tahun saya belikan baju waktu itu. Setiap mau dibelikan baju ngomong, buat kontrak rumah saja. Wah, buat kontrak rumah. Oh, alhamdulillah. Jadi permudah urusan pernikahan. Yang menjadi masalah nikah cari dunia itu ngerepoti. Ibu punya menantu cari dunia, repot. Minta ini belum apa-apa, mobil, motor, HP baru. Oh, masih sekolah ya, maklumi dong sekolah. Yang penting kebutuhan pribadi dipenuhi. Ini termasuk menghindari dari perzinahan. Ada sebagian orang tua tuh punya ambisi. Kamu harus baru kuliah minta nikah, bikin malu saja. Urusan nikah enggak pandang umur. Kalau sudah waktunya menikah, nikah. Urusan syahwat. Sebab itu kebutuhan pribadi. Kami selalu ngomong, hei para ibu, bapak, jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak, tapi pandang anakmu sebagai seorang pria atau wanita yang butuh pasangan. Kadang-kadang kita melihat anak-anak, terus enggak, anakmu adalah seorang wanita yang sudah haid, sudah akil balik, sudah mulai dewasa, punya kecenderungan. Kebutuhan, dan ini kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, harus menikah. Yang kadang-kadang tidak dipikirkan yang demikian itu, sehingga dia melanggar, na'udzubillah. Termasuk na'udzubillah, wahai hamba Allah, jauhkan anak kita dari muqaddimah zina yang namanya pacaran. Jangan merestui pacaran sekecil apapun. Itu membuka pintu setan. Itu budaya di luar Islam. Dan jangan main-main urusan ini. Dan jangan menertawakan masalah ini. Ini hak. Kalau Anda menertawakan, Anda akan terjerumus dalam kehinaan. Mustahil kalau orang pacaran telepon tidak bangkit syahwat. Hanya orang gila. Ayo. Kalaupun Anda termasuk orang yang terjerumus dalam ini, istighfar, minta ampun kepada Allah agar dihentikan, agar tidak terjerumus dalam perzinahan. Tapi jangan main-main urusan ini. Ada sebagian mempermainkan urusan ini. Kalau kita bicara di sekolah SMA, ketawa, jangan ketawai anakku. Kalau Anda termasuk yang terjerumus dalam pacaran, menyesal, ya Allah, hentikan saya dari pacaran. Kirim saja Allah bagiku jodoh yang baik. Selesai. Mustahil syahwat, telepon, menikmati. Ayo. Mustahil tidak bangkit syahwat. Mustahil. Hanya orang gila saja. Telepon, suaranya dilembut-lembutkan dan sebagainya. Nyimpan fotonya dan sebagainya. Muqaddimah zina. Pacaran zaman sekarang itu tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu saja sudah nggak boleh. Zaman dulu hanya kalau tetangganya kelihatan, lihat gambar, lihat jemurannya sudah seneng. Sekarang ada HP, ada segala macam. Na'udzubillah. Oh, subhanallah. Foto bisa dikirim langsung hari ini. Na'udzubillah. Akankah kita bebaskan anak kita untuk muqaddimah zina? Ayo. Wahai para hamba-hamba Allah, sadar wahai para orang tua. Kita harus lebih teliti dalam mendidik anak ini. Makanya kalau ada anak tiba-tiba masuk zina sampai hamil tuh, tidak serta-merta. Mustahil orang berzina serta-merta. Kambing saja pakai muqaddimah. Tidak mungkin langsung, hei Pak, Mas, zina sama saya. Enggak ada anak perempuan langsung begitu. Mesti muqaddimah. Dan kadang-kadang tanda-tandanya ini tidak dicermati oleh orang tua. Kok tiba-tiba langsung aborsi? Aborsi kan ada hamil dulu. Hamil ada zina. Zina tidak akan sekali itu. Mungkin kepekaan orang tua tidak ada. Jadi jangan langsung menyerah. Bisa saja yang salah orang tuanya. Tidak pernah peka urusan anaknya. Mungkin anaknya pernah ngomong, Abah saya pengen menikah. Jangan, baru mau mondok nikah. Akhirnya lebih baik zina. Na'udzubillah. Tolong ini pendidikannya. Malam ini agak keras sedikit. Kenapa? Kami cinta kepada anak-anak ibu semuanya. Kami cinta kepada anak-anak bapak semuanya. Kami ingin anak-anak Anda dimuliakan oleh Allah dalam pernikahan yang mulia, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, surga bersama Anda semuanya. Baik. Kemudian masalah berbakti pada orang tua. Wahai para anak, ibumu adalah ibumu. Mungkin engkau menemukan ibumu jahat kepada ayahmu. Tidak ada alasan bagimu untuk memusuhi ibumu. Hanya mungkin cara berbaktinya beda. Cara berbaktinya adalah menghibur seorang ayah. Ayahmu kau hibur. Ayah memang ibu semacam itu. Ayah sabar ya. Disabar-sabarkan sang ayah. Tapi sisi lain, berbisik di telinga ibundanya untuk nasihati. Ingatkan, entaskan ibu yang zalim tadi dari kedolimannya. Tapi memusuhi bukan alasan. Memusuhi kepada ibunya. Oh, nggak bisa. Ibumu tetap yang melahirkanmu. Ibumu adalah ibumu.
Tidak boleh gara-gara ibu zalim kepada bapak langsung dibusu ibu begini, tidak begitu. Dengan kelembutan akhlakmu, dengan kebaikan perilakumu. Bahkan kadang bercontoh, ibu, pintar baik ibu. Suatu ketika saya akan menikah. Kira-kira ibu apa senang kalau saya menjadi seorang istri yang setiap hari marah-marah dengan suami? Mungkin akan paham. Disadarkan seorang ibu tadi dengan kelembutan, tapi bukan permusuhan. Dan kepada siapapun. Dan kami serukan, orang tuamu adalah orang tuamu. Tidak ada alasan kita berantem dengan orang tua kita, bapak kita. Mungkin bapaknya zalim, tidak ada alasan. Gulat berantem, caci maki tidak ada. Kalau memang orang tuanya adalah lisannya tajam, suka zalim, suka memukul, bukan berarti kau balas dengan pukulan dan kezaliman, tapi menghindarlah engkau. Ada suatu ketika seorang anak, saya kalau ketemu abah saya pasti dicaci maki, diolok-olok, bahkan kalau dekat pasti saya ditempeleng. Bagaimana Buya? Kau tidak boleh dekat dengan beliau. Saya ingin berbakti, baktimu dari jauh saja, transfer duit saja beres. Sebab kalau dekat dia akan mencaci kamu, kalau dekat dia akan memukul kamu. Membalas tidak ada alasan bagimu untuk memukul orang tua, naudzubillah. Kalau kita dipukul orang tua, jangan balas dengan pukulan, lari menghindar, selesai. Kalau dicaci maki, lari menghindar, jangan membalas, naudzubillah. Ini setan memang luar biasa dahsyat ya. Setan tuh kalau ingin masukkan orang itu memang semangatnya luar biasa. Contoh, seorang bapak jahat kepada sang anak, berarti seorang bapak ini masuk neraka. Tapi setan tidak mau diem, sang anak diajari kurang ajar, sehingga bapaknya masuk neraka gara-gara dolim kepada sang anak, anaknya masuk neraka gara-gara kurang ajar sama bapak. Kata setan, lengkaplah, dua-duanya jadi kawan saya di neraka jahanam. Maka dari itu tidak ada alasan ya untuk marah dengan ibundamu. Barangkali ibundanya jahat, cerewet, segala macam, Anda menghindar. Berbakti dari jarak jauh. Kalau sakit, kirim orang untuk merawatnya. Kalau Anda merawat mungkin dimarahi. Ada sebagian merawat malah dimarahi, dicaci maki. Ada apa lagi? Ada ibu pilih kasih. Kebaikan yang diberikan oleh anak ini tetap ditolak, biarpun kayak apapun. Ada namanya pilih kasih, ibu yang salah. Ibu pilih kasih, kalau sudah sama ini diterima ini, tapi kalau yang satunya lagi ngirim makanan dibuang, ngirim ini di ini. Berarti Anda kalau ngirim jangan atas nama dirimu, kirim saja atas nama hamba Allah. Di mana ngirim kue yang enak pasti dimakan sama ibumu nanti nyampe. Jadi pandai-pandailah engkau berbuat baik dengan orang tuamu, biarpun dia adalah seorang kafir ya. Islam mengajarkan untuk kita berbuat baik kepada mereka, tidak bermusuhan. Baik, ini saja. Adapun orang yang mati dalam keadaan punya utang puasa, lihat, di saat seorang itu sakit lalu tidak berpuasa, berarti puasanya itu nanti diganti dengan fidyah. Sakit loh ya. Insya Allah bulan depan kita bicara tentang puasa panjang lebar. Bayar fidyahnya itu setiap satu puasa ibu diganti dengan 1 mud atau 6,7 on. Kalau puasanya 30 hari, sakit 30 hari nggak bisa bayar, nggak berpuasa. Kemudian setelah itu meninggal, lebarannya berarti utang puasanya 30 hari. Setiap harinya dibayarkan 6,7 on, kalikan 30 hari. Berapa? 6,7 kali 30 hari. Sama dengan, makanya belajar matematik nanti. Hitung sendiri ya. Pokoknya setiap harinya 6,7. Sudahlah mau jadikan 7 on deh. 7 ada. 7 kali 3 berapa? 210 kilo. 210? 7 on kali 30. 30 kali 7 210 kilo. 2 kuintal 10 kilo. 21 kilo sedikit banget. 21 kilo ya? Oh iya 21 kilo bukan 210. 21 kilo. Nah, hitung salah matematik bener ya akhirnya. 21 kilo enteng. Ya. Setiap hari 1 mud. Baik. Adapun sholatnya semestinya itu, ibu yang tanya tadi mana? Bu, mana yang tanya? Yang masalah sholat, semestinya orang itu tidak boleh meninggalkan sholat. Nggak ada alasan meninggalkan sholat. Sebab sholat kalau nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring, nggak bisa baring boleh telentang. Sampai telentang begini, telentang itu kepalanya di sana bu. Kepalanya di sana diganjel tengkuknya, dadanya ngadep ke kiblat. Pakai isyarat yang ini tak sudah sah. Sudah sah.
Bahkan kalau sampai nggak bisa menjalankan sholat dengan hatinya. Kalau sudah menjalankan sholat dengan hatinya nggak bisa, sholati. Artinya tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat aslinya itu. Permasalahannya nggak ada yang ngajari. Makanya heran bagaimana ada orang punya utang sholat? Karena tidak ada yang ngajari. Makanya kalau ada orang yang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Baik, anggap saja karena belum mengerti, Bu, ya. Tak taunya selama bulan Ramadan sakit, nggak sholat. Setelah itu meninggal dunia. Bagaimana dengan utang sholatnya? Ulama berbeda pendapat. Madhab kita Imam Syafi'i yang dikukuhkan, Ibu, pendapat yang pertama, nggak usah diapa-apain, dimintakan ampun saja. Nggak usah dikodoin, tidak usah membayar fidyah. Ini yang pertama. Nggak usah dikodok. Dengar dulu saya. Yang menjadi sholatnya, utang-utangnya nggak usah dikodoin oleh keluarganya, nggak usah dibayar duit. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ulama kita yang ngomong juga diikutkan kayak puasa. Jadi setiap sholat, ibu kesini, ibu salah nanti, pasti salah. Yang kedua, pendapat yang kedua, Ibu, setiap sholat dibayarkan 6,7 on. Kalau punya duit. Kalau nggak punya duit, ikut pendapat yang pertama saja. Nggak diapa-apain, nggak pakai dikodoin, nggak pakai dibayarin. Pendapat yang kedua disamakan dengan puasa, yaitu apa? Setiap satu sholat yang ditinggalkan dibayarkan berapa? 6,7 on. Pendapat yang ketiga, nggak punya duit, cuman saya kok nggak serak sih, gimana sih caranya? Pendapat yang ketiga dikodoi oleh ahli warisnya. Jadi ibu bisa mengkodoi sholatnya. Ini pendapat yang ketiga. Jadi tinggal pilih yang mana, Ibu, ya. Nggak boleh ribut di kampung. Sebab memang ulama menyebutkan dengan 3 pendapat ini. Jadi kalau saya masuk kampung, saya tanya, kebiasaannya gimana? Pasti begitu. Oh, dikodok, Ibu, ya. Sudah lanjutkan, karena ini ada pendapat ulama. Pendapat kamu jangan, oh biasanya bayar fidyah, Bu, ya. Ya sudah, bayarin fidyah. Kampung yang lain lagi nggak diapa-apain, itu pendapat nomor 1. Selesai. Tapi kalau puasa mah beda. Cuman yang menjadi masalah, Ustadz bikin gulet. Suka bertentangan dengan kampungnya. Ini repot. Ini adalah pendapat di dalam madhab Imam Syafi'i semuanya. Karena kita madhab Syafi'i. Baik, ini saja, Ibu, ya, insya Allah. Semoga sehat semuanya. Nggak ada ninggalkan sholat. Mati husnul khatimah. Anaknya ahli surga semuanya. Bulan depan insya Allah majelisnya 7 Sa'ban 14 Mei. Jadi majelis terakhir sebelum Ramadan. Agak lama sedikit dan agak awal, yuk masuknya, agar bicara tentang puasa tuntas nanti. Kalau bisa jam 8 sudah mulai pengajiannya, jam 10 2 jam bicara tentang puasa yang panjang lebar. Kemudian majelis dengan Umi bulan depan tanggal 7 Sa'ban 14 Mei. Sabtu kedua rutin di gedung pelayanan haji Indramayu insyaallah. Dan kemudian juga kami umumkan di pesantren Al-Bahja didaftar juga pendaftaran tahfidz. Pendaftaran tahfidz dan juga pendaftaran tafakuh. Tafakuh itu adalah anak gede yang belajar agama tanpa harus menghafal Al-Quran. Kalau tahfidz anak-anak kecil mondok dengan belajar menghafal Al-Quran dulu. Di samping itu di situ ada selain program istimewa, ini program istimewa kita. Kita juga buat program, kita buatkan sekolah, ada SD, SD SMP, ada SMA. Cuman SMP-nya sudah tutup karena sudah full, kecuali ada dibuka kelas baru lagi. Kemudian SD-nya juga sebegitu, kecuali dibuka kelas baru lagi. SMA-nya baru dibuka tahun ini. SMA-nya dibuka tahun ini, akan tapi ingat SD dan SMP-nya harus menghafal Al-Quran. SMA-nya hanya 5 juz saja. Kalau SD-nya 10 juz, SMP 10 juz. Kalau SMA-nya dituntut untuk bisa menghafal 5 juz saja, tidak banyak-banyak dalam 3 tahun. Kemudian diupayakan dengan 2 bahasa, dan dalam bahasa kami untuk SMA yang kita buat ini untuk mencetak pakar-pakar ahli profesional. Jadi kalau mau jadi dokter tinggal melanjutkan, mau jadi insinyur tinggal melanjutkan. Kalau ternyata ingin jadi ulama, sudah punya bekal ilmu agama, tinggal dibelokkan saja. Tapi tahfidz penghafal Al-Quran ini memang kita cetak untuk menjadi ulama. Tidak kita cetak jadi dokter, tidak kita cetak jadi insinyur. Jadi ada sekolah tahfidz menghafal Al-Quran di usia dini. Alhamdulillah ada usia 11 sudah hafal 30 juz, ada usia 14 30 juz, ini anak-anak kecil. Tapi pakai tes semuanya. Ini seleksi, diuji semuanya. Jadi tidak semuanya bisa masuk. Makanya anaknya harus persiapkan kemandirian. Kemandirian itu penting. Maka itu dari itu Ibu, kalau pengen mondokkan anak, kami beri siasat.
Kalau ibu pengen mondok ke anak, jangan langsung suruh mondok. Sering ajak main ke tempat. Makanya kami persilakan sebagian orang tua yang pengen mondok ke anak kecil, ajak main ke pondok. Sering diinapkan semalam. Ada namanya mabit, kita beri kesempatan nginap semalam, latihan. Nginap semalam minggu depan, nginap semalam minggu depan, sampai kerasan. Sebab kalau kerasan enggak akan diterima nanti. Syaratnya harus kerasan, betah anaknya. Dan biasanya kalau sudah kita terima, yang tidak diterima pada nangis, kasihan, kita enggak tega. Makanya perlu segera dibuka di Indramayu. Amin. Pondoknya didoain, Bu. Didoain semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membangun pondok ini. Ahli surga membangun pondok ini, menyelesaikan pembangunan pondok yang di Indramayu, sekaligus pelebaran tanahnya. Kalau ibu doanya serius, mudah. Ahli surga. Yang enggak ahli surga enggak bisa bangun di situ. Harus ahli surga insyaallah. Amin. Baik, bismillah. Kami undang besok majelis Ahad pagi di pesantren Al-Bahjah. Pesantren Al-Bahjah besok Ahad pagi, pengajian rutin seperti biasa. Dan jangan lupa untuk mengikuti pengajian kami di Cirebon TV, RCTI, RCTV dan yang lainnya, radioku dan radio apa satu lagi? Apa? El Sada. Mana ada? Insyaallah radio-radio yang relay kami harus diikuti insyaallah sebisa mungkin. Baik, mari kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la tahdhurna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuhtir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang anak kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Mereka anak-anak kami ya Allah, amanat dari-Mu ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan untuk mendidik mereka. Berikan kepada kami bimbingan untuk mendidik mereka. Berikan kepada kami kemampuan untuk mendidik mereka ya Allah. Jadikan anak-anak kami adalah anak-anak ahli surga ya Allah. Mudahkan kami membawa anak kami kepada kemuliaan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara orang tua yang ada di tempat ini, ada yang mempunyai anak yang terlanjur bejat dan sesat yang jauh dari kebenaran, kami mohon berkat kehadiran orang tua mereka di tempat ini, kembalikan anak mereka ke jalan yang Kau ridhoi. Jangan biarkan mereka terus dalam kebejatan dan kesesatan ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak ahli surga ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang dibanggakan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan siapapun ya Allah yang ada di tempat ini ya Allah, jangan Kau uji dengan anak-anak yang durhaka. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang bisa berbakti kepada kami, dan mudahkan kami untuk berbakti kepada orang tua kami. Dan kami mohon kumpulkan kami dan anak-anak kami bersama orang mulia. Kumpulkan kami dan anak-anak kami bersama orang-orang yang Kau cintai dan yang Kau ridhoi. Dan kami mohon ya Allah, seperti yang Kau mudahkan kami berkumpul di majelis ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuang yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu, yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah berjuang bersama kami di tempat ini, Allah, di mana saja mereka berjuang bersama kami mohon berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kembalikan kepada mereka dan keluarga mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari zina. Jauhkan kami dari mukaddimah zina. Jauhkan kami dari zina, jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina dan mukaddimah zina. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka dan tutup aib mereka ya Allah. Tutup mereka di aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat ya Allah, sehingga di dunia tidak terhinakan dan di akhirat tidak Kau seksa lagi ya Allah. Dan bencikan kami kepada zina ya Allah. Jaga kehormatan dan kemuliaan kami ya Allah. Buka pintu halal untuk kami ya Allah. Dan cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah, sehingga kami tidak akan mengambil yang haram. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari berjudi ya Allah, jauhkan kami dari minuman keras ya Allah, jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami, jauhkan kami dari salah mendidik anak-anak kami, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sesama kami. Kami mohon ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah.
jauhkan kami dari permusuhan, jadikan titipkan di hati kami kecintaan ya Allah, kecintaan yang sesungguhnya karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari saling membenci dan saling mendengki dan saling mendendam. Wahai Zat yang Maha Kasih ya Allah, jadikan hidup kami di dunia ini indah sebagai mukaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, yang belum menikah jaga kehormatan kemuliaan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, yang sudah menikah berikan kepada mereka keindahan, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri saling mencintai karenamu ya Allah, saling mengabdi, saling berkorban ya Allah. Engkau sungguh maha tahu keadaan kami. Berikan kepada kami keindahan di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.